Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cili Alexandra dengan NIM 222410060. Program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah pengatur akuntansi perusahaan jasa dengan dosen penggampu Ibu Neng Asia SEMM. Baik, tanpa berlama-lama kita akan menjelaskan soal tersebut. Baik, di sini kita disuruh yang pertama diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret 2024. Baik. Di sini nomor 1, harga perolehan perlengkapan pada akhir bulan berjumlah 135. Sedangkan di awal bulan perlengkapan itu sebesar 265.000. Jadi untuk mendapatkannya yaitu dengan cara 265.000 dikurang 135.000, totalnya 130. Jadi di jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 130.000. Kemudian yang kedua yaitu biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah 600.000. Jadi untuk nama akunnya itu ya beban gaji pada utang gaji sebesar 600.000. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu ada sewa kantor selama 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar 1.200.000. Sedangkan kita akan membayar 400.000. Jadi nama akunnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 400.000. Untuk nomor 4, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi sebesar 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Maka satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. 12 bulan dikali 10 tahun jadinya 120 tahun. Di sini peralatan kantor itu sebesar 6.600.000. Jadi cara penghitungannya itu 6.600.000 dibagi 120 bulan jadinya totalnya 55.000. Nama akunnya jadinya beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi sebesar 55.000. Kemudian beban bunga itu sebesar 25.000. Jadi nama akunnya beban bunga pada bunga dibayar di muka sebesar 25.000. Di sini totalnya itu sama-sama 1.210.000. Jadi ini balance. Yang kedua, kita akan masukkan jurnal tersebut ke neraca lajur 10 kolom. Sebelum membuat jurnal neraca lajur ini, kita harus membuat laporan keuangan terlebih dahulu agar kita dapat mengisi kolom laporan laba rugi di neraca lajur tersebut. Di sini kita sudah menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Di sini pendapatannya sebesar ada dua pendapatan, yaitu pendapatan komisi dan pendapatan sewa. Pendapatan komisi itu sebesar 5.700.000, sedangkan pendapatan sewa itu 140.000. Totalnya itu 5.840.000.
Kemudian di beban itu ada perlengkapan, pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, dan beban bunga, serta beban depresiasi ini ditambah totalnya yaitu 5.635.000. Laba bersihnya yaitu 5.840 dikurang 5.635.000, totalnya itu 205.000. Selanjutnya ke laporan perubahan modal. Jadi di awal modalnya itu sebesar 10 juta. Laba bersihnya itu sebesar 205.000 kita dapat, totalnya jadinya 10.205.000. Kemudian selanjutnya neracanya yaitu kasnya itu terdapat 66 juta, kemudian piutang dagangnya sebesar 2.200.000, hubungannya dibayar di muka sebesar 25.000, sewa dibayar di mukanya sebesar 800.000, perlengkapan kantornya sebesar 135.000, di total jadi 9.160.000. Kemudian aktivitas tetapnya itu ada peralatan kantor serta akumulasi depresiasi. Jadi peralatan kantor ini dikurangi sama akumulasi depresiasi, totalnya itu 6.545.000. Jadi total aktifanya itu 9.160.000 ditambah 6.545.000, totalnya 5.705.000. Kemudian di sini ada liabilitasnya itu terdiri dari utang wesel, utang dagang, utang gaji, di total menjadi 5.500.000. Kemudian modal akhir Felicianya yaitu 10.205.000. Jadi ketemu di sini laba bersihnya sebesar 205.000, kemudian modal akhirnya 10.205.000, serta total aktifanya yaitu 15.705.000. Selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan. Jurnal neraca lajur. Di sini yaitu ada kas itu di daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu ada 6 juta, piutang dagang 2.200.000, kemudian sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka itu 50.000, sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan kantor 265.000, akumulasi perlengkapan kantor 265.000, peralatan kantor 6.600.000. Kemudian di sini akumulasi depresiasinya tidak ada karena sebelum penyesuaian tidak ada depresiasi. Kemudian hutang weselnya itu sebesar 3.300.000 di kredit, hutang dagangnya sebesar 1.600.000 di kredit juga, hutang gajinya juga belum ada karena dia masuknya ke penyesuaian. Modal Felicianya itu sebesar 10 juta, pendapatan komisinya itu sebesar 5.700.000, pendapatan sewa 140.000. Beban perlengkapan itu sebesar 3.900.000 di debit, beban pemeliharaan sebesar 80.000, beban iklan sebesar 395.000, beban telepon sebesar 50.000. Total semuanya dari daftar saldo sebelum penyesuaian itu 20.740.000. Selanjutnya setelah penyesuaian ini ada bunga dibayar di muka itu jadi sebesar 25.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya itu jadi sebesar 400.000, serta perlengkapan kantornya itu jadi sebesar 130.000 di kredit. Dan akumulasi depresiasinya itu juga bertambah jadi 55.000 di kredit juga. Selanjutnya itu ada hutang gaji 600.000, ada beban perlengkapan 130.000 di debit, beban gaji 600.000 di debit, beban sewa 400.000 di debit, beban bunga 25.000 di debit, dan beban depresiasi peralatan 55.000 di debit. Totalnya yaitu jadi 1.210.000. Di sini sama-sama balance. Selanjutnya itu ada daftar saldo sesudah penyesuaian. Jadinya di sini kas di 6 juta,
kemudian bunga dibayar di piutang dagang itu 2.200.000, bunga dibayar di mukanya jadi 25.000, sewa dibayar di mukanya jadi 800.000, perlengkapan kantornya jadi 135.000, peralatan kantornya jadi 6.600.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatannya itu jadi 55.000 di kredit, hutang weselnya 3.300.000, hutang dagangnya 1.600.000, hutang gajinya 600.000, modalnya 10 juta, pendapatan komisinya 5.700.000, pendapatan sewanya itu 140.000, kemudian beban perlengkapannya itu ada 4.030.000, beban pemeliharaannya 80.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban gaji 600.000, beban sewa 400.000, beban bunga 25.000, dan depresiasi peralatan yaitu 55.000. Jadi totalnya yaitu 21.395.000. Kemudian selanjutnya ada laporan laba rugi. Di sini hanya terdiri dari kolom pendapatan komisi yaitu sebesar 5.700.000 dan pendapatan sewa 140.000. Kemudian dimasukkan beban-beban yang tadi totalnya jadi 5.635.000 di debit dan 5.840.000 di kredit. Kenapa mereka tidak balance? Kita bisa balance agar jadi balance. Kita itu harus menambah dengan laba bersih sebesar 205.000. Jadi total debitnya itu 5.840.000. Selanjutnya di posisi keuangan itu hanya diisi dengan kas, piutang dagang, bunga, kemudian sewa dibayar di muka, peralatan kantor, serta perlengkapan kantor. Kemudian di kolom kreditnya itu ada akumulasi depresiasi, hutang wesel, hutang dagang, hutang gaji, dan modal si Felicia. Totalnya itu di debit 15.760.000, di kredit 15.555.000. Ini tidak balance karena belum ditambah dengan laba bersih, jadinya totalnya jadi balance sebesar 15.760.000. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penutup. Di sini kita akan memasukkan pendapatan komisinya sebesar 5.700.000 di debit, dan pendapatan sewa di debit juga sebesar 140.000, dan ikhtisar laba ruginya itu sebentar guys, ikhtisar laba ruginya itu sebesar 5.840.000. Selanjutnya ini ikhtisar laba rugi untuk beban itu sebesar 5.635.000. Di debit, di kreditnya itu beban perlengkapan 4.030.000. Kemudian 600.000, kemudian 400.000, kemudian 80.000, kemudian 395.000, sebentar, ini beban telepon 50.000, maaf ralat, beban pemeliharaannya 80.000, beban gajinya 600.000,
beban sewanya 400.000, beban bunganya 25.000, dan depresiasinya 55.000. Setelah itu sisa laba rugi di modal itu 205.000. Modal value-nya 205.000. Ini kita total, ini harus balance. Waduh, ini nggak balance. Kita ini saya hitung secara mandiri saja ya guys. 5 juta, sebentar, 700 ditambah 140 ditambah 5, 635 ditambah 205. Totalnya itu 11.000. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.